Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-91 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan arti pentingnya validitas data eh, atau eh, pentingnya verifikasi dan validasi data untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa krisis ekonomi, kemudian pandemi, ya, itu saat ini masih melanda di beberapa negara. Kan beberapa kali Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menyampaikan bahwa setelah pandemi melanda dunia, mulai dari 2020, kemudian 2021, yang sampai saat ini juga belum mereda, kemudian disusul dengan adanya perang antara Rusia dengan atau konflik militer antara Rusia dengan Ukraina itu memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian dunia. Eh, Beberapa negara terkait dengan energi, terkait dengan pangan, terkait dengan perekonomiannya sudah mulai mengalami keguncangan. Di beberapa negara bahkan mengalami kesulitan untuk membayar atau memenuhi kewajibannya untuk harus memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan hutangnya, ya, cicilan hutangnya kepada para kreditor, para kreditur negara-negara maju. Nah, oleh karena itu, bahkan beberapa negara maju juga ternyata juga mengalami inflasi yang sangat tinggi. Nah, di Indonesia eh, terkait dengan kebijakan perekonomiannya ini memang sedang tarik ulur antara subsidi pemerintah dengan kenaikan inflasi. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika subsidi eh, itu diberikan secara terus-menerus, maka itu akan menggerus anggaran yang ada di APBN kita. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pidato kenegaraan kemarin, Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa hampir 500 triliun itu digunakan untuk subsidi BBM, mulai dari bahan bakar minyak, kemudian juga gas, kemudian juga PLN. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang menyiapkan apa, sedang membuat simulasi-simulasi untuk untuk menghindari adanya krisis perekonomian yang akan melanda. Meskipun beberapa negara bahkan eh, bahkan World Bank itu memberikan apresiasi kepada negara Indonesia atau pemerintah Indonesia yang dianggap berhasil mengendalikan pandemi dan sekaligus apa,
perkembangan atau pertumbuhan ekonominya di level yang positif, yaitu di 5,1 atau 5,2 kemarin itu. Nah, ternyata memang tantangan terbesar pemerintah saat ini itu adalah terkait dengan subsidi, terutama adalah subsidi BBM. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa subsidi BBM disinyalir oleh beberapa pihak itu ternyata tidak tepat sasaran. Mengapa dikatakan tidak tepat sasaran? Karena ternyata sebagian besar subsidi BBM itu diberikan kepada orang-orang yang kelas menengah ke atas. Nah, jadi bukan masyarakat miskin, tetapi justru dinikmati oleh masyarakat pada kalangan menengah ke atas. Karena ternyata di lapangan masih banyak sekali mobil-mobil yang seharusnya menggunakan bahan bakar minyak yang oktan 92 atau oktan 98, tapi ternyata masih menggunakan oktan yang 90, 90 bahkan yang 86 atau 88, yaitu Pertalite. Nah, oleh karena itu, eh, subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang sampai saat ini hampir mencapai 500 triliun itu disinyalir banyak tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu eh, pentingnya verifikasi dan validasi data untuk pemberian subsidi ini menjadi sangat-sangat urgen, sangat-sangat urgen. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa proyek Satu Data Indonesia atau One Data, katakanlah begitu, itu menjadi proyek nasional yang sedang digalakkan. Tapi memang karena satu dan lain hal, sampai saat ini Satu Data Nasional itu belum bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, di sini kita mendorong terus arti pentingnya atau urgensi Satu Data Indonesia sehingga masing-masing kementerian, masing-masing lembaga itu memiliki data yang sama, siapa yang termasuk masyarakat miskin dan siapa yang masuk masyarakat menengah dan siapa yang termasuk masyarakat atas. Sehingga semua subsidi, semua bantuan pemerintah, semua bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Dan harapan kita juga, yang kedua, itu adalah para pemangku kebijakan. Para pemangku kebijakan memang budaya-budaya atau perilaku koruptif itu memang perlu menjadi perhatian kita semua, jangan sampai terus-menerus itu menjadi perilaku kita sehari-hari. Karena perlu diingat bahwa semakin lama kita menghindari atau mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku koruptif, maka semakin lama pula Indonesia akan terjebak pada eh, negara level menengah, belum bisa masuk ke level eh, level negara maju, sehingga cita-cita atau target Indonesia emas di tahun 2045 itu menjadi lebih sulit lagi. Nah, oleh karena itu di sini kita menghimbau dan kita mendorong urgensi sinkronisasi data, kemungkinan mulai dari satu kementerian, kemudian dari masing-masing kementerian kita lakukan sinkronisasi data
yaitu terkait dengan data masyarakat miskin yang menurut BPS itu sudah di bawah 10%, ya, sudah di bawah 10% untuk saat ini, itu menjadi satu data nasional yang kemudian dipegang oleh semua kementerian dan lembaga. Sehingga setiap subsidi, setiap program bantuan pemerintah, semua semua anggaran terkait dengan bantuan sosial itu benar-benar diserahkan, diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekali lagi di sini kami di forum ini menyampaikan terkait dengan urgensitas validitas data dan verifikasi data untuk program-program khususnya terkait dengan bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Karena di tahun 2023 itu adalah tahun-tahun mendekati pemilihan umum, juga mendekati pemilihan presiden, maka biasanya program-program bantuan, baik itu bantuan sosial, kemudian bantuan pemerintah, dan berbagai subsidi itu digelontorkan secara besar-besaran. Harapan kita di tahun 2023 ini, satu data Indonesia, sinkronisasi data antar Direktorat Jenderal dalam satu kementerian, bahkan antar kementerian, itu benar-benar terwujud sehingga semua bantuan pemerintah, bantuan sosial, dan subsidi yang disediakan anggarannya atau yang sudah dianggarkan di APBN itu benar-benar diterima oleh yang berhak, oleh yang memenuhi kriteria-kriteria masyarakat miskin di Indonesia, sehingga tidak salah sasaran lagi. Sesuai dengan tagline kita, tagline setiap bantuan itu adalah tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, ya. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tentunya adalah tepat prosedur. Barangkali demikian. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.